Halo Indonesian, masih dengan saya dan Pak Samsur Ramli. Iya. Kami sedang diskusi tentang masalah evaluasi dokumen penawaran. Sekarang kita masuk kepada hal-hal yang lebih teknis lagi, Pak Sam. Siap. Kalau kita bicara tentang masalah evaluasi dokumen penawaran, kita sudah membahas masalah dokumen apa yang dievaluasi. Sekarang kita lebih dalam lagi tentang metode evaluasi. Nah, kalau dalam metode evaluasi ini kita akan membicarakan setidaknya ada 3 fundamental yang harus kita lihat. Ini basic ya, Ini mau basic. di public maupun di private sama. Yang pertama adalah categorical model. Ini lebih kepada kualitatif. Kualitatif ini artinya apa? Kualitatif ini menilai keterpenuhan persyaratan saja. Iya. Nah, karena di sini kita menyusun kriteria atas data historis gitu ya. Kriteria apa saja yang tadi kita bicarakan ini. Kemudian dari kriteria itu kemudian kita susun tata cara. Kalau tidak terpenuhi ini maka tidak memenuhi persyaratan. Berarti sama seperti bilangan biner ya, 1 dan 0, ya Ya, dan tidak, plus dan minus. Lebih kepada hitam dan putih lah. Hitam dan gitu. putih. Jadi ini disebut dengan categorical model. Kemudian ada yang kedua adalah weighted ya, pembobotan atau kita ada menentukan bobot-bobot. Kemudian ini biasanya disebut dengan nilai. Gitu ya. Nah, ini pembobotan ini sifatnya kuantitatif. Ada pembobotan di setiap kriteria-kriteria penilaian, kemudian dapat menyesuaikan dengan kebutuhan ini. Misalkan kita mau sampai unsur atau sampai sub-unsur dan seterusnya. Bahkan bisa sampai sub-unsur Bahkan lagi. bisa sampai sub-unsur. Ya, jadi kalau kita mengatakan dia contoh nih, saya komputer nih. Kalau misalnya saya minta Core i3, nilainya adalah 80. Tapi kalau dia menawarkan di atas itu, Core i5 atau Core i7 misalnya. Berarti yang terendah ininya adalah Core i3. Nanti menawarkan Core i7 misalnya dia akan berarti bobot yang 90. lebih tinggi. Misalnya dia di atas daripada itu nilainya 100. Nah, ini namanya weighted ini. Jadi pembobotan. Kemudian yang selanjutnya ini jauh lebih kompleks lagi. Ini biasanya didekatkan dengan sistem 2 tahap itu atau ya ini di sini kita melihat tidak hanya terkait bobot tadi, juga kita membandingkan antara bobot teknis dengan rasio keuangan atau rasio biaya. Jadi faktor evaluasi harga di sini masuk lagi di sini sebagai bagian. Berarti di sini menghitung yang namanya TCOO, total cost of ownership. Jadi dari tahapan mulai akuisisi sampai pada disposalnya itu diperhitungkan saja. Dan ini dievaluasi sejak penawaran. Iya, dievaluasi sejak. Jadi kita bisa mengetahui barang ini kira-kira nanti apakah memiliki cost yang lebih besar walaupun harganya yang lebih murah. Harga bisa lebih murah, tapi bisa jadi nanti cost-nya tinggi. Tentang operasional, pemeliharaan, kemudian nilai jual kembali dan seterusnya. Dan ini adalah standar ya, ini fundamentalnya. Jadi fundamental untuk proses evaluasi, fundamental model untuk evaluasi itu ada 3. Yang pertama adalah categorical model. Yang kedua adalah weighted point model, dan yang ketiga adalah cost ratio model. Nah, ini fundamental. Kalau kita berbicara lebih detail di instansi pemerintah atau public public procurement ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kalau misalnya ini barang nanti kita akan menentukan bagaimana metodenya. Metode evaluasi penawaran seperti apa. Nah, tadi kita melihat itu ada kategorikal misalnya. Nah, kategorikal ini kan umumnya hanya kualitatif yang menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhi persyaratan. Nah, ini kemudian disebut dengan sistem gugur. Dalam pengadaan barang jasa publik. Sistem gugur. Kemudian nanti kita masuk kepada weighted pembobotan. Ini kemudian disebut dengan sistem nilai. Nah, kemudian kalau misalkan yang tadi kita mempertimbangkan tentang TCO tadi, total cost of ownership, maka di sini cost rasionya nanti dinilai dari sistem nilai selama umur ekonomis. Sekarang di dalam peraturan terbaru sistem gugur ini kemudian diubah menjadi sistem harga terendah. Karena mungkin begini Pak Sam, kalau menggunakan sistem gugur, semangatnya Pokja itu adalah semangat untuk menggugurkan. Betul juga. Itu salah satu alasan kenapa kemudian dirubah jadi. Karena kalau tidak digugurkan berarti Pokja nggak kerja dong. Nah, kemudian juga nanti akan ada kebingungan juga karena apa? Di dalam sistem gugur ini ada di dalam sistem, kalau disebut sistem gugur, nanti di sistem nilai itu sendiri sebenarnya ada hal-hal yang juga dinilai dengan sistem gugur. Misalkan administrasinya tidak memenuhi tidak dinilai juga, tapi gugur. Nah, jadi gugur itu bukan tujuan, gugur adalah akibat. Kalau tidak terpenuhi maka dinyatakan gugur. Nah, di situ. Dan ini kan kita bicara tentang masalah goods ya, masalah barang barang dengan mungkin services. Tapi untuk konsultansi kan berbeda. Karena yang kita pilih adalah manusia. Metodenya kemudian seleksi. Maka yang paling kita utamakan adalah ini kita kalau tadi berbicara dari hal yang paling sederhana menjadi hal sampai dengan kompleks. Kalau konsultan dibalik. Justru dibalik pembahasannya kita mulai berbicara tentang
yang paling kompleks sampai yang paling sederhana. Karena sesederhana-sederhananya memilih konsultan yang objeknya manusia, itu tidak bisa disamakan dengan barang. Ya, karena manusia itu adalah objek yang paling rumit. Paling rumit. Nah, sehingga nanti ada yang pertama yang paling kompleks itu namanya evaluasi berdasarkan kualitas. Jadi yang kita lihat hanya kualitas saja. Unsur-unsur kualitas. Tentang biaya atau penawaran biayanya, ini nanti kita lihat. Ya. Nah, biasanya unsur kualitas ini kita menggunakan paling minimal kita menggunakan sistem 2 sampul. Itu paling minimal. 2 sampul atau 2 file. 2 file gitu ya bahasanya. Kemudian kadang-kadang kita keinginan besar ya, ingin kita mendapatkan kualitas terbaik gitu. Ya. Ada di dalam rating kita, kualitas terbaik, tapi ternyata uang kita nggak cukup. Nggak cukup, makanya ada yang metode yang kedua, jadi kualitas tapi ada batasan biayanya. Gitu. Nah ini yang namanya metode kualitas yang dibatasi dengan biaya yang kita mampu, sehingga biasanya kita memaksimalisasi biaya ini dalam batasan kualitas yang ini. Nah yang ketiga? Yang ketiga, nah ini kita pengen yang kualitas tinggi, tapi kemudian uangnya terbatas. Ya. Kemudian ketika kita lihat kebutuhannya ternyata ya nggak perlulah yang tinggi-tinggi banget kualitasnya gitu ya. Begitu kita lihat di pasar misalkan, oh banyak nih ini, ternyata uang kita nggak cukup. Ya, ini gimana caranya ya? Kalau kita tidak lakukan seleksi, maka kemungkinan kita mendapatkan harga penawaran terbaik dari sisi ini, ahli terbaik itu susah. Maka pada akhirnya kita bisa memilih bahwa udah batasan kita tetap pagu anggaran saja. Jadi disebut dengan metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran. Nah, ini jadi kita melihat keinginan kita, kebutuhan kita sebenarnya kualitasnya tinggi. Yang terbaik di pasar sebenarnya pengen kita pilih, tapi uang kita terbatas. Maka kita pilihlah pagu anggaran. Jadi kualitas terbaik tapi penawarannya tetap harus di bawah pagu anggaran. Nah, yang terakhir ini yang paling sederhana sekali. Kita sudah mengidentifikasi bahwa keahlian yang kita butuhkan itu keahlian yang standar-standar saja. Artinya sebenarnya banyak yang bisa. Banyak yang bisa, alternatif pilihannya banyak, kemudian persaingannya juga banyak dan segala macam. Ya sudah, berapapun uang kita yang kita miliki, ya kita nggak pilih kualitas yang terbaik lah, kualitas yang standar juga udah cukup. Maka ini disebut dengan evaluasi biaya terendah. Jadi kesimpulannya dari metode evaluasi penawaran, kalau untuk publik untuk publik, kalau untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya ada 3 metode. Yang pertama adalah sistem gugur yang sekarang berubah menjadi sistem harga terendah. Yang kedua adalah sistem nilai, dan yang ketiga adalah sistem nilai selama umur ekonomis. Sedangkan khusus untuk konsultan ada 4 metode. Ada 4 metode. Yaitu berdasarkan kualitas, berdasarkan kualitas dan biaya, berdasarkan pagu anggaran, dan yang keempat adalah berdasarkan biaya terendah.